Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Nusa Beli Kamera. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips ya tentang gimana sih caranya ngecek lensa second atau gimana sih caranya untuk ngecek beli lensa second ya. Nah, jadi banyak sahabat yang menanyakan, beli tolong dibuatkan tutorial atau cara beli lensa secondnya seperti apa gitu ya. Ini saya ada beberapa lensa ya di sini. Kebetulan dari brand semua ada ya. Sony, seperti Canon, Nikon, ada Lumix juga. Nah, jadi seperti apa ya untuk cara ngeceknya. Dan ini kebetulan saya ada Sigma-nya juga. Nah, jadi kayak ini ya. Nah, ini dari sekian lensa ini sebenarnya ini ya, beli lensa second itu menyesuaikan kebutuhan seperti itu ya. Kebutuhannya apa, nanti lensanya menyesuaikan gitu ya. Bukan karena temannya bawa lensa itu, saya pengen lensa itu. Padahal kebutuhannya bukan itu kan seperti itu. Jadi kalau memang sahabat sukanya foto landscape ya, contohnya aja nih. Kalau suka foto landscape ya beli lensa wide gitu loh. Sesuaikan dengan mau hasil foto kayak gimana, nanti lensanya yang menyesuaikan ya, bukan karena ikut-ikut teman gitu sahabatku. Oke ya. Nah, jadi itu kalau beli lensa second ini saya ada beberapa tipsnya. Menurut saya tipsnya seperti apa atau cara ngeceknya seperti apa atau lensanya pingin yang seperti apa gitu, nanti saya share di sini ya di posting kali ini. Nah, pertama kalau beli lensa lihat dulu dari kelengkapannya ya, dari kelengkapan lensa itu. Contohnya kalau lensa batangan ya, batangan yang maksudnya tidak ada boxnya, tidak ada pugs, tidak ada hoodnya ya atau tidak ada tutup-tutupnya, itu harganya tentu lebih murah ya dibanding lensa yang ada kelengkapan full set gitu. Full set dalam artian ada box aslinya, terus ada ininya boxnya ya, untuk pembungkusnya itu ada hoodnya gitu lah. Karena nanti selisihnya dari harga jual kembalinya cukup jauh ya. Nah, bisa rentang harga 500 sampai 1 juta dia untuk tidak ada kelengkapannya itu gitu. Yang pertama itu yang dilihat apa aja kelengkapannya ya dari lensa itu. Ini contohnya kalau lensa ini kan lengkap ya, ada hoodnya kayak ini dan ada boxnya, saya punya ya boxnya. Jadi beda harganya antara lensa yang memang tipenya sama ya, tipe apanya sama, cuma beda di kelengkapan gitu contohnya ya. Nggak ada boxnya, nggak ada hoodnya, nanti harganya itu bisa turun 1 juta dia, 1 juta bahkan lebih ya. Nah, itu dari segi kelengkapan ya. Nah, dilihat dulu kelengkapannya apa aja itu. Terus dilihat dari fungsinya. Nah, itu yang kedua ya. Kalau ngecek lensa ya mesti bawa body ya. Bawa body kameranya pas COD atau di mana atau beli di luar, nyampe di tempat kita harus cek betul fungsinya. Nah, itu dia fungsinya normal atau seperti apa. Nanti untuk ngeceknya nanti saya buatkan tutorial ya, gimana cara cek untuk lensa. Karena dari sekian lensa itu beda-beda ya untuk cara ngeceknya. Sama kayak ini ya, karena paling simpel ya, ini paling lensa kit ya. Karena lensa kit ini kan ada switch AF/MF-nya, ini stabilisernya gimana caranya ngecek itu mesti tahu ya. Yang penting yang kedua itu yang saya ini cek fungsinya detail dulu. Nah, seperti itu dia sahabatku. Dan biasanya untuk ini ya, untuk yang terpenting itu di ininya sahabatku. Jadi menurut saya ya, lensa itu lebih bagus lensa yang ada jamur tapi belum pernah dibongkar, dibandingkan lensa yang bersih ya, di dalamnya ini bersih, dia optiknya bersih cuman sudah pernah dibongkar sahabatku. Karena yang kita biasanya sebagai pemakai ya atau fotografer itu yang terpenting kan hasilnya ya, hasil fotonya itu yang dihasilkan oleh lensa itu masih bagus atau enggak. Nah, seperti itu ya. Karena dari segi foto bagus itu biasanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya kita ingin fokus di, contohnya ya, kita foto lensa ini fokus di tulisan ini gitu. Cuman dia fokusnya bisa di sini atau di belakang atau dia miss sedikit gitu. Karena banyak lensa yang di dalamnya bersih ya. Di dalamnya bersih ini tidak jamuran, cuman
lensa itu sudah dibongkar, apalagi yang nyerpis itu tidak berpengalaman gitu ya. Jadi mendingan saran saya ya beli lensa yang memang walaupun ada jamur ya, yang penting lensa itu tidak pernah dibongkar. Nah seperti itu. Untuk cara tipsnya lihat pernah bongkar dan enggaknya, biasanya kita lihat di baut-bautnya aja sahabatku. Jadi dia akan kelihatan ya kalau baut yang pernah sudah dibongkar itu. Nah seperti ini ya, nih bautnya akan ada putih-putihnya kayak ini ya, di bekas diobeng gitu loh. Nah itu kelihatan dia nanti di sana. Nah, berarti lensa itu udah pernah dibongkar. Jadi sebenarnya yang lensa itu kalau sudah keluaran lama ya, ciri-cirinya dia keluaran lama, terus dipakainya lama, tapi di dalamnya bersih, nggak ada jamuran atau apa. Nah itu perlu dicurigai itu. Itu artinya lensa itu sudah lama dipakai, biasanya pasti ada debu atau jamur sedikit. Cuman dia bersih, berarti itu lensanya sudah pernah dibongkar gitu ya. Nah itu tipsnya untuk ini. Dan itu ke satu sudah ya kelengkapan, terus kita lihat fungsinya, terus dari ininya ya lensanya itu sudah pernah dibongkar atau enggak. Terus yang keempatnya kita lihat dari fisiknya ya, fisiknya kita lihat. Nanti kalau ada lensa yang fisiknya memang ada retak atau pernah jatuh ya kepentok itu, kemungkinan dia pengaruhnya ke fungsinya biasanya. Nah, cuman kalau dia kepentoknya sedikit kemungkinan tidak, kan seperti itu ya. Lihatlah fisiknya. Kalau ada yang pecah atau ini kan kita juga ini ya compare ya biasanya. Nah itu dilihat dari fisiknya. Terus yang ke ini nextnya, nah ini lihat di bagian dalamnya ya. Nah lensa itu ada jamur atau enggak. Nah ini kalau dilihat dari lensa ini ada jamur dia. Nah di sini. Cuman biasanya ya seperti itu ya. Kalau dia jamurnya belum berpengaruh ke hasil foto ya mendingan beli aja. Yang penting lensa itu belum pernah dibongkar itu ya. Yang terpenting dari beli lensa second itu memang fungsinya ya. Fungsinya harus bisa ngecek ya. Nah itu. Nah kalau dari lensa Nikon ya, kita ngeceknya kayak ini dia. Kita mesti buka ini ya. Nih yang shoot kayak ini nih mesti dibuka, nanti di center dia. Nah dalamannya kayak gimana itu mesti di center ya, pakai center aja, terus ini dibuka kayak ini, terus dipakai AP ya, center bagian sini dia akan kelihatan detailnya ya. Nah itu cara cek untuk jamurnya ya. Nah seperti itu sahabatku. Dan biasanya kaitannya untuk harga-harganya itu lumayan ya. Kalau lensa jamuran itu kita compare harganya pasti agak lumayan ya untuk perbaikan. Dan seandainya pun ya nanti kalau beli lensa atau punya lensa yang sudah jamuran, di cleaningnya itu saran saya ya mending ke memang servis yang resmi ya. Seperti kalau Nikon gitu ke Alta lah ya. Terus untuk Canon ke Datascript, untuk Sony ya ke Sony gitu ya. Biar nanti pembongkarannya itu memang tidak terjadi masalah lagi gitu. Kita cleaning cleaning jamur, bersihin jamur, cuma setelah diservis ternyata ada fungsi ini yang nggak normal atau AF-nya yang nggak kenceng gitu ya, atau misfokus dia. Nah itu lebih ribet lagi urusannya. Mendingan saran saya pakai lensa berjamur, asalkan fungsinya normal, belum pernah dibongkar, dijamin itu nggak ini ya, nggak akan ngefek gitu loh jamurnya. Apalagi ya kalau lensa-lensa yang berjamur itu lensa-lensa yang memang bukaannya besar gitu ya, seperti f1.2, 1.4, 1.8, bahkan sampai di 2.8 ya. Itu nggak akan pengaruh yang namanya jamuran itu, karena kita pakainya di f besar. Kecuali memang f kecil yang perlu lensa wide ya, seperti ini 20 ini. Kalau dipakai di 22 kemungkinan efeknya itu bukan ngeflag ya, cuman ya fokusnya lebih lama, karena sama kayak mata. Kalau katarak itu kan susah ya untuk memandang, nih sama dah lensa kayak itu dia. Dan pengaruhnya itu foto bisa lebih soft ya, kecuali memang jamurnya tebal banget gitu ya. Nah itu menurut saya, karena yang paling pengaruh untuk di hasil foto itu bukan dari lensa 80-90% ya. Yang paling berperan itu di kamera ya, di sensornya ini, sensor kamera yang paling berpengaruh. Nah kalau sensor kamera yang sudah jamuran, jangankan jamuran ya, debu aja di sensor kamera kalau kita dipakai f kecil ya, seperti
10 sampai 22 bahkan 32 itu nanti akan kelihatan ya kalau kita foto-foto landscape itu ya. Nah itu biasanya ya. Nah jadi kalau beli lensa ya, nah itu tipsnya kayak tadi, lihat kelengkapannya, terus cek fungsinya ya. Terus lihat dari segi bautnya udah pernah dibongkar atau enggak, karena yang bagus itu lensa yang belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi memang bawaan pabrik ya. Jadi fungsinya itu diyakini normal, tidak misfokus dia. Nah terus kita lihat dari jamurnya ini. Nah itu biasanya kalau memang lensanya berjamur atau kelengkapannya kurang, kita sesuaiin aja. Contohnya aja ini ya, ini lensa Nikon ini. Lensa Nikon ini karena ada jamur dan tidak ada box, jadi saya jualnya itu bisa 9,8 atau 9,5 juta ya. Sedangkan pasaran lensa ini coba sahabat lihat, pasti itu di rentang harga 13 sampai 15 juta dia. Jadi sudah ada compare untuk kondisi dan kelengkapannya gitu loh. Nah itu bedanya. Kalau memang sudah mencari yang bagus ya nggak masalah, cuma kan harganya lumayan, itu selisihnya berapa itu selisihnya ya dari harga ini itu hampir 5 jutaan ya. Nah itu kalau yang penting kan lensa itu belum pernah dibongkar, jadi fungsinya normal, AF normal, ketajamannya tidak berkurang ya nggak masalah, daripada nanti ini lensanya bersih ya, lensanya bersih tanpa jamur karena sudah keluaran lama tapi sudah pernah dibongkar, nanti itu lebih riskan lagi itu karena efeknya ke fungsinya itu sahabatku. Nah itu. Jadi seperti itu ya sahabatku yang bisa saya share ya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terjawab ya semua pertanyaan di alam komentar. Jadi bisa dicek di thread ini. Terima kasih. Salam dari saya Ustaz Balik Kamera Taban Bali. Thank you.